Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya sebagai hamba Allah, umat Islam yang memiliki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa setiap umat Islam wajib melakukan dakwah Islam. Berdasarkan latar belakang itu, maka saya ingin mengajak umat seluruh dunia pada umumnya dan umat di Indonesia pada khususnya untuk mau masuk ke dalam Islam secara kafah, sebagaimana yang akan saya paparkan pada penjelasan berikut ini dengan judul Mengenal Islam dari A sampai Z. Bukan ya. Mengenal Islam dari akar hingga buah. Sama itu kurang lebih, mengenal Islam dari A sampai Z. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat atau manusia yang pandai bersyukur agar nikmat Allah terus ditambah, sebagaimana janjinya dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur akan kutambah, jika kamu kufur maka azabku sangat pedih. Oke, baik, pada kesempatan hari ini tak lupa juga kita harus senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan keselamatan selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada pengikut beliau hingga yaumil akhir, hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengkaji mengenal Islam dari akar sampai daun. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tujuan pembahasannya adalah umat Islam memiliki pemahaman yang benar tentang Islam dengan murni dan seutuhnya. Umat Islam memiliki dorongan yang kuat untuk memahami, meyakini, mengamalkan dan mengemban Islam dalam kehidupannya. Umat Islam memiliki kecintaan yang besar kepada Islam dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Islam. Umat Islam memiliki pemahaman standar kehidupan dan tujuan perbuatan hanya berdasarkan Islam, bukan yang lain. Pokok pembahasan, ya, ini adalah pokok pembahasan yang akan saya jelaskan makna dan cakupan Islam, tuntutan keimanan akibat meninggalkan Islam, tugas besar kita saat ini. Oke, baik, makna Islam, apa itu Islam? Secara bahasa, Islam berasal dari kalimat salamu, yuslamu islaman, yang artinya adalah menyelamatkan, keselamatan atau berserah diri. Secara istilah, ad-din, jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri dan sesamanya, atau kita kenal dengan istilah hablum minallah, hablum minan nafsi dan hablum minan nas. Ini dikutip dari kitab, ya, Nizamul Islam. Dalil-dalil makna Islam, ya, kita bisa mendapatkan makna Islam itu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, itu tentang kesempurnaan Islam. Al-Imran, ya, ayat 19, Islam sebagai agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 83 juga larangan mencari agama selain Islam, dan bahkan di hadis-hadis mutawatir yang kuat, yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang iman, Islam dan ihsan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, baik, cakupan Islam. Ini adalah bagan cakupan Islam, di mana Islam itu yang terbagi 3 cakupan, ya. Islam jalan hidup yang mengatur. Yang pertama adalah
kepada penciptanya, kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya. Dalam hal kepada penciptanya atau hablum minallah, ini pemahaman Islam itu atau aturan Islam itu berkaitan dengan akidah atau iman, ibadah mahdoh ya. Meskipun nanti ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu cakupannya hablum minan nas dan hablum minan nafsi. Kalau ibadah mahdoh itu cakupannya hablum minallah, kemudian kepada dirinya sendiri, saksiyah atau akhlak, kemudian mu'tu'umah ya, mat'umah, atau kalau secara bahasa kita di Indonesia kepada dirinya sendiri itu maksudnya adalah pakaian, minuman, akhlak seperti itu. Kemudian kepada sesamanya terbagi dua, yakni muamalat, uqubat, sanksi. Selanjutnya kita akan merinci satu persatu hubungan manusia dengan penciptanya, di mana tadi cabangnya adalah akidah atau iman, kemudian ibadah mahdoh, yakni pembahasannya mencakup kepada Allah, para malaikat, ini terkait iman, kitab-kitab samawi, para nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun iman. Meskipun ada hal lain yang harus kita imani, seperti misalnya innahu lakum adu mubin ya, ayat sebelumnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton ya. Jadi syaiton itu juga merupakan sesuatu yang kita yakini keberadaannya, dan Allah katakan syaiton itu adalah musuh yang nyata. Jadi ada lagi hal-hal lain yang perlu kita imanin selain rukun ya. Rukun itu kan minimal, jadi masih ada hal lain lagi. Ibadah mahdoh seperti syahadatain, sholat, zakat, saum, hizul bait ya, seperti itu. Ini adalah hubungan manusia dengan penciptanya. Islam itu hadir untuk mengatur hal ini semua. Alhamdulillah masyarakat Indonesia terkait perkara ini sudah insyaallah tuntas. Cakupan Islam selanjutnya adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yakni pola pikir, pola sikap. Ini terkait saksiyah kepribadian Islam ataupun akhlak. Bagaimana seorang muslim itu hendaknya memiliki pola fikir, mafahim, maqayis, dan qanaat. Alasan beramal itu pemahaman kita, hendaknya dimulai dari pemahaman kita. Kemudian maqayis, standar beramal halal haram, dan qanaat, tujuan beramal hendaknya juga dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola sikap beramal dengan dorongan iman, terikat pada hukum syara, mencari maradatillah. Kemudian cabang yang selanjutnya adalah konsumsi ya, makanan dan minuman, juga pakaian. Apa yang bisa kita makan sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, harus halal dan thayyib. Dan terkait pakaian harus menutup aurat, baik laki-laki ataupun wanita, yang jelas sekali dalilnya di dalam al-hadis dan Al-Quran lebih utama. Terkhusus wanita misalnya seperti Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, bagaimana seorang wanita itu ketika keluar rumah seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Inilah yang kemudian banyak ditinggalkan oleh umat Islam di dunia, khususnya juga di Indonesia ya, di negara kita. Kita melihat sistem ekonomi bukan sistem ekonomi Islam, sistem politik juga bukan sistem politik Islam ya, sistem pergaulan juga bukan sistem pergaulan Islam ya. Islam memiliki hal ini, dan ini semua wajib dipelajari yang sifatnya fardu ain. Jika kita merasa belum pernah mempelajari hal-hal ini, maka kita wajib mempelajarinya. Ukubat juga terkait sistem persangsian, ada hudud, jinayat, ta'zir, mukhalafat ya. Bagaimana seseorang yang mencuri harus dipotong tangan, bagaimana pemotongannya, prosesnya, bagaimana yang membunuh harus dibunuh atau kisos ya, di mana kita menemukan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatli ya kan. Ini tidak disambut oleh umat Islam Indonesia. Harusnya ini juga disambut sebagai orang yang beriman.
Mengapa kita hanya menyambut ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Ini luar biasa sekali penyambutannya. Padahal 5 ayat sebelumnya terkait kisos tadi ini juga hukum Allah. Maka dari ini mungkin umat Islam Indonesia kurang memahami, maka kita perlu mengkaji Islam, baik itu terkait hablum minallah, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas, ya, dan sifatnya wajib kalau ditinggalkan berdosa. Tuntutan keimanan, ya, kalau kita sudah mengimani Islam dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan, maka tuntutannya adalah kita harus beramal dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Dan yang terpenting adalah itu yang di kanan bawah, ya. Tuntutan keimanan itu adalah bagaimana kita mau beramal kalau kita nggak tahu ilmunya. Maka dari itu kita perlu mengetahui ilmunya, mengikuti kajian Islam intensif melalui halakoh, liko, takblik, taklim, taskib, pembinaan yang dilakukan secara kontinu. Dengan begitu insya Allah kita akan memahami Islam dari A sampai Z. Bagaimana kita bisa memahami Islam kalau kita tidak membahasnya? Bagaimana kita mau membahasnya kalau kita tidak menyiapkan waktunya dan berkomitmen dan berakad seminggu sekali misalnya dengan seorang guru atau ustadz atau ulama yang mumpuni untuk menjelaskan satu tema tentang Islam, dan diharapkan seluruh cakupan Islam tadi hablum minallah, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas. Ini masih terkait tuntutan keimanan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah 208. Selanjutnya, kalau kita sudah mengimani Islam dan kita juga tahu tuntutan Islam, tuntutan dari keimanan kita bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, tidak hanya di hablum minallah, tidak hanya membatasi diri di hablum minallah dan hablum minan nafsi, tetapi juga harus kemudian juga mengamalkan hablum minan nas secara bernegara. Ancaman meninggalkan Islam. Di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, wa may yabtagi ghairul islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fi al-khirati minal khosirin. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lantas, apa yang kemudian menjadi tugas kita saat ini, kewajiban kita saat ini sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang mengamalkan ajaran Islam dan ingin meraih ridhonya dan mendapatkan surganya, yakni adalah dakwah, ya. Dakwah. Berikut adalah dalil-dalil tentang dakwah seperti dalam surat An-Nahl ayat 125. Saya bacakan artinya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang memahami, meyakini, mendakwahkan Islam serta memperjuangkan Islam agar di dunia kita meraih keberkahan dan di akhirat mendapatkan surga dan bertetangga dengan Rasulullah SAW yang mulia. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang Islam dari A sampai Z, atau dari akar hingga buah.
tidak sekedar daun tapi bunga dan buah. Artinya Islam yang menyeluruh. Mudah-mudahan seluruh umat Islam tersadarkan, khususnya umat Islam di Indonesia, mau mengkaji Islam, mau mengamalkan Islam, dan mau membagikan kepahamannya terhadap Islam kepada saudara-saudaranya lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Share jika bermanfaat dan raih pahala yang bermanfaat pula, ilmu yang bermanfaat. Meskipun nanti anak Adam sudah wafat, maka ia tetap bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang ia bagi. Maka dari itu share jika berkenan, like, subscribe agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan Islam yang dahsyat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.